Halo guys, ya ketemu lagi dengan saya Om Bob. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas mengenai belajar saham untuk pemula. Ya, disclaimer dulu, di sini saya tidak menggurui, saya hanya berbagi informasi. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman trader pemula semuanya ya. Nah, teman-teman, memang di masa ini banyak sekali kolonial ya, kalau para trader-trader besar bilang ya kolonial itu maksudnya orang-orang milenial yang mulai masuk ke dunia saham selama masa corona ini gitu ya. Nah teman-teman, rupanya mereka yang baru masuk ke dunia saham saat ini itu banyak sekali yang mereka itu masih bingung ya, mengeluh ya, harus gimana sih sebetulnya, harus melakukan apa sih setelah kita itu masuk ke dalam dunia saham. Ya memang di sini kita maklumi ya, karena mungkin mereka termasuk orang-orang yang baru yang berarti mungkin minim pengalaman ya, sehingga wajar lah ya kalau memang masih bingung-bingung gitu ya. Nah, pada video part kedua ini sesuai dengan permintaan teman-teman, saya masih akan membahas mengenai saham ya, terutama langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh para trader pemula ya, sehingga Anda bisa mulai melangkah. Harapan saya setelah Anda melihat video ini, Anda memiliki pengetahuan yang semakin dalam ya, dan juga Anda sudah berani untuk melangkah untuk melakukan trading ya, karena saudara sudah lihat di part 1 ya istilah-istilahnya. Saya harap di video part 2 ini saudara bisa lebih memahaminya ya. Nah, dan harapan saya tentunya saudara-saudara itu bisa lebih sukses ya. Nah, teman-teman, apa aja langkah-langkah yang harus kita lakukan saat kita masuk ke dalam dunia saham ya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah baca info-info tentang saham ya. Ini harus teman-teman lakukan ya. Kenapa? Karena teman-teman harus semakin hari semakin banyak teman-teman itu mencari informasi-informasi tentang saham ya. Anda bisa baca di e-book di internet itu banyak ya, Anda bisa baca di website belajar saham itu banyak ya, atau Anda beli buku-buku tentang saham, itu sangat akan membantu teman-teman sekali dan juga melatih feeling teman-teman nanti saat melakukan trading. Karena apa? Bagaimanapun basic teman-teman itu harus punya ya. Jadi teman-teman nanti akan lihat bagaimana membaca grafik teknikal, bagaimana kita melakukan swing trade ya, bagaimana apa aja yang nggak boleh kita lakuin. Nah, itu harus kita ketahui teman-teman ya. Nah, makanya teman-teman harus banyak baca informasi-informasi tentang saham ya, supaya pengetahuan kita itu bertambah ya. Jadi tidak cuma di video ini aja, tapi teman-teman juga bisa ikuti video-video tentang saham yang lain, atau ada info-info dari sekuritas, misalnya ada perkembangan IPO baru ya, yang baru masuk gitu ya, atau mungkin ada yang justru saham-saham yang mengalami ARB. Nah, ini teman-teman harus dapat info itu sebanyak mungkin. Jadi saran saya minimal lah 1 jam sekali ya, Anda luangkan waktu untuk mencari info tentang saham ya. Kan 24 jam tuh waktunya ya, jadi teman-teman ambillah 1 jam ya untuk belajar ya. Nah, yang kedua teman-teman yang harus dilakukan adalah Anda membuka rekening dulu ya. Jadi saat mau trading Anda harus sudah punya rekening dana nasabah ya, RDN ya. Jadi teman-teman harus buka itu dulu ya, punya rekening itu dulu, dan juga jangan lupa diisi saldonya ya. Nah, teman-teman bisa mulai isi dari misalnya teman-teman mau investasi ya, mungkin kalau yang sudah punya uang mau benar-benar dilakuin ya terserah, saya tidak akan batasi nominalnya. Tapi teman-teman bisa juga mulai, kalau memang masih takut, mulai dari sedikit dulu, misalnya dari niat menabung gitu ya. Teman-teman misalnya
taruhlah beberapa rupiah dulu di rekening dana nasabah untuk awal teman-teman belajar trading. Jadi nggak harus langsung 100 juta, 1M, 50 juta. Ya kalau ada silahkan, tapi kalau buat trader-trader pemula, terutama misalnya mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak SMA, ya teman-teman silahkan, berapapun yang Anda punya dan berapapun yang siap Anda sisihkan, itu Anda boleh mulai masuk ya. Nah teman-teman, saat bermain trading ini, pesan saya, trading saham tidak menjamin keuntungan 100%. Ada high risk di situ. Jadi persiapkan hati teman-teman benar-benar saat menaruh saldonya. Misalnya teman-teman sudah siap belum kalau loss sampai 10-20%. Ya misalnya teman-teman taruhlah kasih 10 juta di rekening yang mau teman-teman untuk latihan trading saham dulu. Nah misalnya 10 juta itu teman-teman siap gak kehilangan 2 juta sampai misalnya mungkin 4 juta, 3 juta ya, atau bahkan kehilangan 5 juta, siap gak teman-teman? Ya itu harus teman-teman siapkan dulu, karena di trading ini sekali lagi tidak ada jaminan Anda akan untung 100% dan juga tidak ada jaminan Anda akan rugi 100%. Tapi beda dengan judi ya kalau trading ini, karena trading ini kita sebetulnya harus melakukan berbagai analisa ya supaya kita tidak asal nekat aja dan meminimalisir resikonya ya. Nah itu jadi langkah yang kedua. Jadi teman-teman harus punya rekeningnya dulu ya. Dan langkah yang ketiga adalah pilih jalurmu ya. Kamu harus pilih dulu, tentuin dulu arah jalur tradingmu mau seperti apa. Kamu mau sebagai trader ya, atau kamu hanya mau jual beli aja, trading perdagangan, atau kamu mau memilih jalur investasi ya. Jadi kamu memilih investasi atau kamu mau memilih trading, karena ini beda. Kamu harus tentukan dulu langkah arah cita-citamu gitu ya, di saham ini seperti apa, bedanya apa gitu ya. Nah kalau trading berarti Anda jual dan beli ya, semua jual dan beli ya, cuma beda periodenya. Kalau di trading itu misalnya Anda mendapat harga murah, kemudian dalam beberapa waktu sahamnya naik. Nah Anda langsung lepas, mungkin Anda punya target saya mau untung 5-10% ya, 15% atau berapa lah, atau ada bahkan temen yang mungkin cuma 3%, 2%, silahkan ya. Itu namanya trading, jadi jangkanya pendek. Jadi saat rendah kemudian Anda beli, saat mahal Anda jual dengan cepat ya, itu trading ya. Nah tapi perhatikan dalam menentukan target trading ini, berapa komisi yang harus Anda bayarkan ke broker sekuritasnya, misalnya ya 0, berapa. Nah itu Anda harus pertimbangkan, jangan sampai Anda hanya membuat target untung 1%, ternyata Anda lupa menghitung brokernya ternyata mungkin di sekuritas Anda 0,5 misalnya gitulah ya, habis berarti ya. Atau mungkin 0,1 tergantung sekuritas masing-masing, 0,2, 0,3 ya, macam-macam tergantung sekuritas masing-masing. Makanya di video part 1 saat memilih sekuritas Anda juga harus pertimbangkan biaya yang mereka ambil ya. Nah itu. Kemudian yang satunya lagi adalah jalur invest ya. Jalur invest ini bisa dibilang seperti yang digadang-gadang pemerintah, nabung saham, yuk nabung gitu ya. Nah investasi ini berbeda. Investasi ini itu teman-teman menaruh dana teman-teman, saham teman-teman ya, membeli saham untuk jangka waktu tertentu ya. Jadi benar-benar misalnya teman-teman itu ngincer dividen ya. Nah pengen dapat dividen tahunan nih, nah itu bisa masuk jalur investasi ya. Jadi gampangnya adalah investasi itu membeli sahamnya sekarang untuk kita jual di masa depan ya. Jadi memang lebih panjang, long term, biasanya disebut strategi long term ya. Jadi teman-teman nabung terus nih, tiap bulan nabung terus. Misalnya Anda sisihkan 1 juta tiap bulan ya, atau mungkin lebih besar ya, tergantung teman-teman ya, untuk membeli suatu saham, misalnya saham Indofood gitu ya. Anda beli terus nih tiap bulan, cicil beli terus tiap bulan ya. Nah itu bisa disebut sebagai
investasi dan akan Anda jual nanti itu saat misalnya 5 tahun lagi, 3 tahun lagi ya, saat harganya sedang baik-baiknya misalnya seperti itu. Nah, itu strategi investasi ya. Kalau diistilahkan tuh gini, misalnya teman-teman lihat properti gitu ya. Nah, teman-teman jalan-jalan nih, ada si A dan si B lihat properti ya. Nah, si A ini dia melihat properti di wilayah misalnya X. Di wilayah X ini propertinya bagus-bagus ya, murah-murah ya, dan dia kemudian melihat ya daerah X ini ke depan itu mungkin pemerintah akan membangun supermarket ya, pemerintah akan membangun pusat wisata di daerah situ. Nah, si A ini akan berpikir bahwa 1, 2, 3 tahun ke depan saat pemerintah sudah membangun seperti itu, atau mungkin saat pengembang membangun suatu fasilitas umum yang menarik ya, pasti harga properti ini akan melambung tinggi. Nah, makanya si A memutuskan untuk membeli properti itu ya, untuk dia simpan dulu dan dia jual saat harganya naik lagi ya. Sementara si B itu dia melihat, oh properti ini murah ya, saya beli. Kemudian dia langsung tawarkan nih ya, ada pembeli yang minat, misalnya sudah untung 10%, 20% ya, langsunglah sudah untung, merasa sudah untung, sama si B dijual. Nah, si A tadi itu berpikir dia investasi, itu seperti itu ya. Sementara si B tadi itu adalah contoh misalnya trading, jalur trading. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya. Nah, jadi pilihlah jalurmu supaya apa? Strategi yang kita lakukan nanti saat trading, analisa-analisa yang kita lakukan. Biasanya kalau investasi itu analisanya kita memilih lebih ke fundamental ya. Sementara kalau ke trading itu kita lebih memilih ke technical ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa sesuaikan sesuai style masing-masing ya. Bentar, saya coba rangkumkan ya, kita amati bersama-sama. Ya, jadi kalau kita bikin tabel ya, itu bedanya seperti ini nih. Prinsipnya kalau investasi itu buy and hold ya, sementara kalau trading itu buy and sell ya. Kemudian strateginya itu kalau investasi dia membeli saham perusahaan berfundamental baik. Kalau trading dia membeli saham yang harganya berpotensi naik dalam waktu dekat ya. Time frame-nya itu jangka panjang kalau investasi, kalau trading ya tentunya jangka pendek ya. Nah, fokus yang dilihat para investor itu biasanya kesehatan perusahaan ya, sementara kalau trading itu harga sahamnya ya. Nah, analisisnya memang ke fundamental dan trading itu ke teknikal ya. Nah, jadi itu teman-teman. Untuk bedanya jalur investasi dan trading, jadi tentukanlah ya. Nah, yang keempat adalah lakukan transaksi ya. Banyak trader-trader yang cuma belajar kemudian takut ya, nggak melakukan apa-apa ya percuma ya, karena seperti itu ya. Nah, Anda juga harus mulai berani untuk melakukan trading ya. Jadi cobalah, misalnya kalau takut banget ya cobalah dengan nominal yang kecil dulu. Misalnya Anda berlatih membeli dengan 1 sampai 10 lot dulu, misalnya seperti itu ya. Anda trading lah, misalnya beli ya, saya beli 5 lot nih ya, kemudian oh ternyata harganya bagus ya, saya jual dulu ya, sudah profit dengan seperti itu. Atau Anda mungkin cari-cari info dari teman yang lebih berpengalaman, dari informasi-informasi prediksi ya, misalnya oh Adro ini baru ALB tapi secara fundamental keuangannya itu bagus ya, aku mau investasi ya, mau mulai cicil beli di Adro ini, misalnya seperti itu. Teman-teman bisa misalnya mulai cicil Adro, aku bulan ini beli 5 lot dulu, bulan depan nabung lagi 5 lot dulu, nabung lagi sampai besok Adro nilainya menguntungkan. Nah, itu bisa ya. Atau mungkin teman-teman mau
wah ini ada saham yang baru turun nih dan kemungkinan technical reboundnya itu akan cepat. Wah saya mau beli dulu, masuk dulu nih. Nah misalnya teman-teman masuk, kemudian besok ternyata technical rebound dan teman-teman mau jual, nah itu juga bisa. Jadi sesuaikan tadi ya, jalurmu yang mana, seperti itu ya. Jadi mulailah dulu, biarlah mulai dari yang kecil untuk melatih skill dan juga feeling teman-teman ya. Kemudian baru nanti ada langkah yang terakhir, bertumbuhlah secara bertahap ya. Kalau Anda investasi ya menabunglah dengan teratur ya. Kalau Anda mau trading ya tradinglah dengan baik, dengan cermat dan dengan jeli ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan profit maksimal dari trading di saham atau dari investasi di saham ya. Nah itu teman-teman 5 langkah yang bisa saya bagikan ya. Jadi teman-teman jangan lelah untuk belajar dan lelah untuk mencoba ya. Disclaimer buat teman-teman semua bahwa saya sekali lagi tidak menggurui, saya hanya berbagi informasi dan semoga informasi-informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Pesan saya cuma satu, belilah bukan karena euforia ya, terutama Anda yang investasi, tapi belilah berdasarkan analisa saudara ya. Jadi saudara silahkan kembali lagi, janganlah ini banyak sekali saat ini yang sahamnya kena nyangkut ya, kolonial banyak yang nyangkut. Karena apa? Mereka buy euforia dan itu berbahaya sekali. Itu harus swing trade banget ya, itu harus tradingnya itu cepat ya, itu harus benar-benar trading ya. Teman-teman banyak yang salah nih karena buy euforia tadi, sehingga dia malah masuknya ke investasi ya. Nah ya sekarang ambruk semua, nyangkut semua, mengeluh semua ya. Makanya selalu teman-teman belajar ya. Nah belilah itu dari fundamental yang baik ya, dan tradinglah dari technical yang baik ya. Jadi misalnya buy on the weakness itu sangat cocok sekali buat teman-teman yang trading ya. Nah sekali lagi jangan buy euforia, tapi buy analisis ya, supaya teman-teman bisa meminimalisir resiko di dunia saham. Oke, terima kasih, semoga informasi ini membantu dan nantikan video-video saya selanjutnya. Kita akan bahas lebih dalam lagi karena part 1 dan part 2 ini sebagai dasar saya harap sudah bisa membantu teman-teman. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai teknikal. Oke, terima kasih dan sukses selalu buat teman-teman.